Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 761 Kekuatan Keahlian Kuaso Divine 4. Kamu, kata permaisuri elf ketika dia melihat naga putih kecil yang tidak terlalu pintar ini. Ketika Siyu melihat ini, dia juga merasa bahwa naga putih kecil itu sedikit tidak beruntung. Itu datang pada waktu yang salah. Meskipun kekuatan naga putih kecil saat ini terlihat cukup bagus, dibandingkan dengan Ling, yang tingkat energi normalnya adalah 20 juta, perbedaannya tidak sedikit. Itu pasti akan tersiksa. Itu akan kehilangan muka di depan Dewa Naga dan Permaisuri Elf. Namun, jika Permaisuri Elf ingin melihat kekuatan Ling, Siyu tidak bisa menolak. Dia memandangi naga putih kecil yang telah tiba dan berkata tanpa daya, "Pangeran ketiga, lama tidak bertemu. Ayo berjuang." Naga putih kecil. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia harus memukulnya saat itu tiba? Apa yang salah? Dewa Naga berkata, "Cobalah. Jika kinerja Anda tidak buruk, saya akan memberi Anda hadiah." Naga putih kecil. Tuan Dewa Naga, naga putih kecil itu terkejut dan memandang Dewa-Dewa Naga. Itu tidak menyangka Lord Dragon God begitu mudah untuk diajak bicara. Itu akan mendapat hadiah jika kinerja tidak buruk. Jika orang tuanya dan teman-teman jahat itu tahu bahwa pangeran ketiga mereka, naga putih kecil, telah mendapatkan hadiah dari Dewa Naga, bukankah itu akan lepas landas? Dalam sekejap, naga putih kecil itu sangat ingin mencobanya. Itu melihat ke arah Brother Siyu untuk meminta bantuan, mengisyaratkan agar dia menahan diri sedikit. Setiap orang akan dapat berkembang dengan damai. Siyu, aku akan mencoba yang terbaik. Dengan target pertempuran, Siyu terdiam. Ling berjalan keluar dan melihat naga putih kecil di langit. Pada saat ini, naga putih kecil itu juga memandang hewan peliharaan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya berjalan keluar dari sisi Siyu dengan ekspresi serius. Perasaan garis keturunannya ditekan muncul, membuat naga putih kecil itu semakin serius. Tunggu, lawannya tidak mungkin yang ini, kan? Itu bukan kekuatan utama monster Siyu. Besar, meskipun merasa bahwa hewan peliharaan ini juga luar biasa, setidaknya bukan panda, lobak, roh pedang, slime, dan, ia melihat bugi. Cacing ini. Jika bukan karena kelima orang ini, bahkan jika merasa garis keturunannya ditekan, naga putih kecil itu akan menghela napas lega. Naga putih kecil itu jelas trauma dengan 5 kekuatan utama pertama Siyu. Ling juga melihat naga putih kecil yang konyol itu dan menganalisis informasinya. Naga putih kecil, kamu menyerang lebih dulu, kata Siyu. Untuk memberikan kesempatan kepada naga putih kecil itu untuk tampil, Siyu mengatakan ini untuk mencegah Ling membunuh orang ini secara instan. Wuhu, aku mengerti. Setelah mendengar itu, mata naga putih kecil itu terfokus dan menarik napas dalam-dalam. Itu baru saja akan memadatkan energi naga dan menyerang Ling di bawah, tetapi pada saat ini, mata naganya tiba-tiba melebar, dan energi darah di tubuhnya melonjak. Dengan embusan, itu memuntahkan seteguk darah naga dan dengan cepat jatuh dari langit. Cedera tersembunyi dari pelatihan reruntuhan, kambuh. Bang! Itu jatuh ke tanah. Itu langsung kehilangan mobilitasnya. Siyu, Ling, Bugi, Dewa Naga dan Permaisuri Elf terdiam. Di tanah, naga putih kecil itu berkata dengan ekspresi lemah, sudah berakhir. Tampaknya cedera yang tertinggal dari tantangan sebelumnya telah kambuh. Setelah tantangan berakhir, saya jelas menerima perawatan Dr. Shell. Tapi menurutku itu tidak sepenuhnya diobati, meninggalkan luka tersembunyi. Dokter Dukun, Dokter Dukun. Saat mereka akan bertarung, luka dalam tiba-tiba kambuh dan memuntahkan darah dan jatuh. Pada saat ini, naga putih kecil itu ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Rasanya seperti kehilangan muka di depan Dewa Naga dan Senior Siyu. Dr. Shell menyesatkan dia. Setiap orang, Permaisuri Peri, Silvra, terdiam sesaat sebelum melihat naga putih kecil itu. Energi hijau zamrud segera menyelimuti tubuh naga putih kecil itu saat dia membantunya mengobatinya. Pada saat yang sama, dia berkata, seperti yang diharapkan dari keterampilan semu. Sepertinya itu memang bisa digunakan dalam pertempuran. Baiklah, aku sudah merasakan kekuatan jurus ini. Naga putih kecil, apa? Siyu dan Bugi juga menatap Ling yang tampak polos tanpa berkata-kata. Ling juga sangat terkejut. Apa yang dilakukannya?
Jangan katakan bahwa ini semua berkat Wind Blessing. Itu baru saja menganalisis 4.399 metode kemenangan melalui kecerdasan terbaiknya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa naga putih kecil itu akan jatuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini tidak masuk akal. Bab 762 naik ke langit, 1. Sesaat kemudian, naga putih kecil itu terbangun dengan penuh semangat di bawah perawatan permaisuri elf. Itu menatap wanita cantik berambut hijau itu dengan rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih, senior." Meskipun tidak tahu siapa orang ini, dia mungkin adalah makhluk yang sangat kuat yang mampu berdiri di samping Dewa Naga. Tidak apa, Silvra tersenyum. Setelah naga putih kecil itu pulih, ia terdiam sesaat sebelum bereaksi. Baru saja, semua orang sepertinya mengatakan bahwa beberapa keterampilan semu memang bisa digunakan dalam pertempuran. Mereka sudah mengalami kekuatan dari gerakan ini. Apa yang sedang terjadi? Itu menatap Siyu dengan penuh semangat dan berkata, "Apa maksudmu? Apa? Apakah kita masih bertarung?" Siyu melihat dan berkata, "Kurasa tidak perlu. Kamu sudah kalah barusan." Naga putih kecil, itu memiliki keterampilan untuk meningkatkan keberuntungan kita. Menurut relativitas, itu membuat Anda semakin sial. Baru saja, luka tersembunyimu kambuh. Mungkin skill ini efektif. Saya pikir lebih baik tidak bertarung. Langkah ini sedikit berbahaya dan tidak dapat dikendalikan, jika Anda memiliki penyakit tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan nanti, atau jika turbulensi spasial tiba-tiba muncul di alam mistik Istana Naga dan menyapu Anda sampai mati, itu tidak akan mudah untuk dibersihkan. Ekspresi naga putih kecil itu tertegun. Keahlian untuk meningkatkan peruntungannya dan membuat musuh tidak beruntung. Ada keterampilan seperti itu. Cedera tersembunyinya baru saja kambuh karena dipukul. Bagaimana bisa ada keterampilan yang begitu menakutkan? Naga putih kecil itu terkejut. Ia segera melihat sekeliling dan kemudian melihat ke langit, takut meteorit akan jatuh dari langit dan menghancurkannya sampai mati. Oh, ini adalah dunia mistik lautan. Tidak ada meteorit, jadi tidak apa-apa. Bugi juga berkata, "Itu benar. Bagaimana mungkin ada keterampilan yang begitu menakutkan?" Bugi sudah mulai membayangkannya. Di masa depan kompetisi tim, jika itu melawan Ling, seperti teleportasi, turbulensi spasial bisa tiba-tiba muncul dan menyapu sampai mati. Bagaimana mereka bisa bertarung? Itu akan kalah tanpa alasan. Mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Langkah ini memang sedikit berbahaya, kata permaisuri elf sambil tersenyum. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Alasan mengapa naga putih kecil ini begitu sengsara adalah karena dia terlalu lemah dan lebih terpengaruh oleh kekuatan tatanan alam. Jika lawannya sangat kuat, skill ini tidak akan berguna. Saya dapat merasakan bahwa gelombang hukum yang lemah ini tidak dapat mempengaruhi saya. Permaisuri elf tersenyum. Jika ia ingin secara paksa memengaruhi bentuk kehidupan dengan keberuntungan yang kuat, reaksi yang dideritanya juga akan sangat serius. Oleh karena itu, lebih baik kamu menguasai jurus ini secepat mungkin. Saat permaisuri elf selesai berbicara, Siyu dan Ling dengan cepat mengangguk. Mereka juga mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Namun, langkah ini masih terlihat sangat kuat. Siyu sudah membayangkannya. Setelah itu, Ling masih akan meneliti berbagai mesin. Mungkinkah cukup beruntung untuk berhasil tanpa alasan? Seperti yang diketahui semua orang, penelitian perlu disertai dengan sejumlah besar eksperimen. Jika seseorang tidak beruntung, akan sulit untuk mencapai hasil dalam hidup mereka, tetapi jika seseorang beruntung, sangat mungkin untuk melakukannya sekaligus. Atau di turnamen dunia, jika dia bertemu dengan Beastamers yang mengontrak hewan peliharaan di atas level mereka, mungkinkah bahkan sebelum pertempuran dimulai, tubuh pihak lain tiba-tiba tidak dapat bertahan dan dengan demikian akan mengakibatkan kematian mereka. Juga, Ling saat ini harus dianggap memiliki potensi mythical. Secara umum, batas atas buah waktu bergantung pada potensi rasialnya. Sebagian besar waktu, itu di tingkat tuan, tetapi untuk Ling, yang memiliki potensi mythical, bahkan jika efek sampingnya terlalu besar dan tidak dapat mencapai tingkat mythical, apakah mungkin untuk sementara melepaskan serangan totem? Semakin Siyu memikirkannya, dia semakin bersemangat. Mengesankan, mengesankan. Apakah kamu datang ke Dragon Palace City kali ini untuk mempersiapkan kompetisi dunia? Dewa Naga melihat bahwa Bugi juga baru saja kembali dari patung Dewa Naga,
jadi dia bertanya pada Siyu. Ya, aku di sini untuk berlatih keras. Siyu mengangguk. Dia memang berniat datang ke Dragon Palace City untuk menantang Tuan untuk berlatih. Yah, semua yang terbaik. Dewa Naga mengangguk. Kalau begitu, setelah mengetahui alasan perubahan di tempat ini, sudah waktunya untuk pergi. Dia menatap Silvra, tapi saat ini, dia tersenyum pada Siyu. Oh, lalu apakah Anda ingin pergi ke Tingxiang kami untuk berlatih? Kamu masih seorang arkeolog jenius dari Dong Huang. Bisakah kemampuan arkeologi Anda dan peningkatan keberuntungannya juga digunakan untuk memecahkan reruntuhan? Tingxiang kami masih memiliki beberapa reruntuhan penting yang sulit dipecahkan. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Jika kamu mendapatkan sesuatu, aku tidak akan menganiaya kamu. Siyu tertegun. Tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, Dewa Naga Anda dan beberapa penguasa kota Istana Naga akan pergi ke Tingxiang. Kamu hanya perlu menemani mereka. Siyu menatap Dewa Naga. Apakah ini nyata? Mengapa kota Istana Naga pergi ke Tingxiang? Memang begitu, tapi jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus berkultivasi di Dragon Palace City. Jangan khawatirkan dia. Dewa Naga merasa lebih baik Siyu dengan patuh menggunakan patung Dewa Naga untuk berkultivasi daripada pergi ke Tingxiang untuk berlatih. Siyu berkata, aku ingin pergi, aku ingin pergi. Saya kebetulan memiliki sesuatu untuk dilakukan di Tingxiang. Bukankah ini suatu kebetulan? Jika dia bisa pergi dengan Dragon Palace City, dia tidak perlu peduli dengan Dong Huang. Dong Huang mungkin tidak memiliki banyak pengawal seperti Dragon Palace City. Dewa Naga terdiam. Dia tidak berharap Siyu tergoda oleh pihak lain dalam beberapa kata. Ayo pergi bersama. Jangan khawatir, aku akan memastikan keselamatannya. Permaisuri Peri, Silvra, tersenyum dan berkata, Tian, apakah kamu tidak percaya padaku? Selain itu, Anda akan membahasnya sendiri. Apa kau takut aku akan memakannya? Baiklah kalau begitu, kalau begitu. Dewa Naga memandang Siyu dan berkata, pilih 10 naga tingkat penguasa dari Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Istana Naga dan pergi ke Tingxiang bersama. Anda akan bertanggung jawab atas misi pertukaran antara Dragon Palace City dan Tingxiang. Apakah ada masalah? Bab 763 naik ke langit 2. Ini juga bagus. Dia melihat bahwa Dewa Naga dan Permaisuri Elf memiliki hubungan yang baik. Mungkin dia bisa secara terbuka memecahkan beberapa reruntuhan di jalan kali ini. Dengan perlindungan Dewa Naga dan Permaisuri Elf, tidak perlu peduli dengan keselamatan. Lagi pula, kombinasi keduanya mungkin tidak terkalahkan di Blue Planet, tapi hampir sampai. Siyu juga mempelajari dan memahami budaya Tingxiang. Mereka berbeda dari manusia, tetapi bentuk kehidupan transenden humanoid yang terlihat mirip dengan manusia. Mereka sangat kuat, dan kekuatan fisik mereka bisa bersaing dengan naga atau dikontrak oleh Beastamers. Dwarf yang mahir dalam menempa dan bisa menempa berbagai peralatan kelas atas juga merupakan bentuk kehidupan humanoid transenden yang bisa dikontrak. Sebagian besar mekanik di Tingxiang akan mengontrak dwarf sebagai asisten mereka. Selain itu, ada berbagai mitos dan legenda. Bahkan undead, bentuk kehidupan unsur, tumbuhan, dan naga secara alami berbeda dari timur. Sebagai kampung halaman Ibu Naga, Siyu sudah lama ingin melihatnya, tetapi sebelum itu, dia telah melemparkan ancang ke Raja Naga Laut. Sangat masuk akal bagi Raja Naga Laut untuk menjaga muridnya karena dia merawat putranya, bukan? Apa? Kamu baru saja melihat Dewa Naga dan Permaisuri Tingxiang. Istana Naga Laut. Raja Naga Laut memandang Siyu, yang telah dipanggil oleh naga putih kecil, dan tidak percaya. Apakah Permaisuri Tingxiang datang ke kota Istana Naga? Omong-omong, Beastamernya, Lin Feng, pernah dipukuli oleh Permaisuri Elf di Tingxiang. Jika bukan karena hubungan baik antara Permaisuri Elf dan Dewa Naga, Lin Feng mungkin tidak akan bisa kembali. Adapun alasannya, Raja Naga Laut tidak berani bertanya. Ia hanya tahu bahwa ada juga elf di tim Lin Feng. Air di sana pasti sangat dalam. Yah, Dewa Naga Dewa dan Permaisuri Elf ingin aku membawa beberapa penguasa dari Departemen Perlindungan Lingkungan ke Tingxiang untuk dilatih. Oh benar, Lord Dragon God melihat bahwa kecepatan pertumbuhan Pangeran Ketiga cukup bagus saat itu. Dibandingkan dengan perjamuan Istana Naga terakhir, itu jauh lebih baik. Itu juga meminta saya untuk membawanya dan merasa itu memiliki banyak potensi.
Itu layak dipelihara. Masa depan sangat menjanjikan. Di sampingnya, naga putih kecil itu sangat tersentuh. Ya. Ia juga ingat bahwa Dewa Naga Dewa telah mengatakan demikian. Tuan Dewa Naga mengatakan itu. Raja Naga Laut curiga dan memandangi naga putih kecil itu. Apa hak anak ini? Atau mungkinkah Dewa Naga menemukan potensi pada naga putih kecil yang tidak dilihatnya sendiri? Raja Naga Laut langsung senang. Itu tidak melatih anak ini untuk apa-apa. Itu sebenarnya dipilih oleh Dewa Naga. Tidak buruk, tidak buruk. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, Siyu. Ketika saatnya tiba, awasi anak ini dengan baik. Selama dia tidak mati karena latihan, berlatihlah sampai mati. Tidak masalah. Siyu mengangguk. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungiku, kan? Mata naga besar Raja Naga Laut menatap Siyu. Menurut pemahamannya tentang Siyu ini, orang ini tidak datang ke kota Istana Naga tanpa alasan. Kemungkinan besar karena dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Bab 764 Naik ke Langit 3. Hehe, Siyu tersenyum dan berkata, saya memiliki seorang junior dengan hubungan yang sangat baik. Hewan peliharaan pertamanya adalah ikan naga. Dengan bantuan saya, itu berevolusi menjadi ras Raja Naga Laut melalui kekuatan skala naga laut Anda, jadi saya ingin datang dan melihat apakah Anda dapat membantu membimbing saya nanti, senior. Bakatnya tidak buruk. Hewan peliharaan keduanya bahkan mendapatkan berkah dari Dewa Kupu-Kupu Senior dan berevolusi menjadi ras penguasa. Dia juga memiliki bakat legenda. Hah! Raja Naga Laut mengerutkan kening. Dewa Kupu-Kupu juga membantu melatihnya. Namun, hewan peliharaan awal yang berevolusi dengan kekuatannya hanyalah ras raja. Mengapa cacing kedua yang diberkati oleh Dewa Kupu-Kupu adalah ras penguasa? Meskipun itu tidak berarti apa-apa, itu tetap merasa bahwa itu lebih rendah. Bunyinya, saya mengerti, tetapi bimbingan saya sangat ketat. Tidak apa-apa, selama dia tidak mati karena latihan, berlatihlah sampai mati. Siyu juga berkata, kesempatan Raja Naga Totem untuk menjadi guru jarang terjadi. Dia percaya bahwa Ancang tidak akan menolak. Tidak perlu terlalu merepotkanmu, senior. Beri dia beberapa petunjuk dan lemparkan dia ke Turtle Prime Minister. Bukankah ada beberapa alam mistik reruntuhan untuk pemula untuk dilatih di Dragon Palace City? Ketika saatnya tiba, Anda dapat membiarkan dia mencobanya. Sebelum kita kembali dari Ting Xiang, biarkan dia tinggal di kota Istana Naga. Baiklah, kata Raja Naga Laut. Ini masalah kecil. Ancang, datang dan temui Raja Naga Laut Senior. Pada saat ini, Siyu juga menarik Ancang keluar dari ruang reruntuhan. Ancang saat ini belum bereaksi terhadap fluktuasi kebangkitan kekuatan suci Ling dan sedikit terpana. Melihat bocah yang kuat dan konyol ini, Raja Naga Laut sedikit terdiam. Kekuatan fisiknya sangat kuat, fusion talentnya tidak buruk, tapi dia tidak terlihat sangat pintar. Setelah Siyu berurusan dengan Ancang, dia kembali ke Pulau Laut Biru dengan mudah. Dia tidak terburu-buru pergi ke Departemen Perlindungan Lingkungan untuk memilih orang untuk membentuk tim pelatihan. Sebaliknya, dia buru-buru kembali untuk mempelajari kemampuan Ling, ingin mempelajari dunia mimpi mitos secara mendetail. Di reruntuhan, Eleven, Baby Ginseng, Chitong, Susu, dan yang lainnya bisa dikatakan memiliki perasaan yang rumit. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi tim berikutnya dan melihatnya. Ling menampilkan sikap seorang kakak perempuan lagi. Keadaan normal adalah 20 juta titik energi. Ini adalah kekuatan ras mythical. Selain tingkat ahli mythical revival, kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Itu tidak selalu kalah dengan rekan satu tim lainnya setelah mereka memakan buah waktu dan menggunakan peralatan. Memikirkan hal ini, Ling merasa akhirnya berhasil. Seperti yang diharapkan, pengetahuan adalah kekuatan. Mendesah. Selama periode waktu ini, meskipun Eleven, Boogie, Baby Ginseng, dan Chitong semuanya telah diperkuat pada level epic, peningkatan kekuatan Ling dan skill Kuaso Divine yang konyol itu membuat Eleven dan yang lainnya sedikit bingung tentang kekuatan pertempuran Ling. Keterampilan ini terlalu aneh. Misalnya, Chitong sangat khawatir ketika melawan Ling, kekuatan yang saling terkait tiba-tiba menjadi kacau dan macet, menyebabkannya terluka parah karenanya. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan adalah sepertinya ada susu di bagian bawah. Chitong diam-diam melirik susu yang menggelengkan kepalanya.
Ning. Pada saat ini, Susu, yang terbuat dari air, menatap Ling dengan air mata berlinang dan bertanya apakah bisa mendapatkan keberuntungan ini. Susu merasa sebagai anggota tim yang berada di bawah terus-menerus, peruntungannya paling buruk. Ini, Ling terdiam. Bagaimana mereka bisa membaginya? Meskipun Wind Blessing terlihat seperti skill yang bisa memberkati orang lain, mungkin karena kemampuannya terlalu rendah, itu sama sekali tidak bisa digunakan sebagai skill aktif. Ning, tambahkan poin. Susu bersemangat. Itu tidak takut dengan kemampuan rendah. Itu hanya untuk menambah poin. Siyu sakit kepala. Tidak, skill semu mungkin merupakan perbedaan tertentu dari skill super. Lupakan. Mari kita coba menambahkan beberapa skill semu setelah kita menjadi level legenda. Jika dikatakan bahwa memaksimalkan skill super membuatnya menjadi skill semi-ilahi. Kemudian ketika keterampilan semu dimaksimalkan, itu mungkin akan langsung meningkat menjadi keterampilan surgawi. Apakah konsumsinya sama? Bahkan jika dia belum mencobanya, dia merasa itu tidak mungkin. Dia takut setelah menambahkan poin, dia akan langsung menjadi mayat hidup totem. Ya, Ling tiba-tiba berkata dan memiliki ide yang berani. Oleh karena itu, kecerdasan tingkat atas memang merupakan kecerdasan tingkat atas. Ia langsung menggunakan skill loadingnya untuk memeluk Susu dan membuat kedua belah pihak menjadi satu. Kalau begitu, bisakah mereka berbagi keberuntungan? Ning, Susu tercengang, tapi Siyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika skill Kuaso Divine sangat kuat, itu pasti tidak konyol seperti yang kamu pikirkan. Mari kita turun ke bisnis dulu. Bahkan jika beruntung, harus ada insiden untuk mendapatkan hasil yang baik. Jika mereka entah bagaimana menyatu begitu aneh. Akan aneh jika ada hasil. Ning. Namun, saat Siyu selesai berbicara, Susu, yang menjadi lebih kuat melalui pemuatan Ling dan sebanding dengan seorang penguasa, tiba-tiba tertegun. Ia merasakan ada sesuatu yang salah dan mengambil inisiatif untuk mengaktifkan kekuatan waktu, memungkinkan tingkat kehidupannya juga mencapai tingkat penguasa. Pada saat ini, Susu, yang mengenakan topi mekanis biru, melebarkan matanya yang berair dan dengan cepat menatap Siyu. Tampaknya telah merasakan pemanggilan warisan dari reruntuhan Laut Biru. Siyu, Chitong. Kondisi warisan reruntuhan Laut Biru berada di tingkat penguasa. Susu secara alami tidak memenuhi standar, tetapi dahulu kala, Siyu dan yang lainnya ingin mencoba jika mereka dapat menggunakan buah waktu untuk sementara membiarkan Susu mencapai level penguasa dan menipu untuk menimbulkan reaksi dari reruntuhan Laut Biru. Tapi jelas, itu gagal. Sistem reruntuhan Laut Biru ternyata sangat sempurna. Tidak ada celah. Namun, kali ini, Susu dengan jelas merasakan bahwa setelah menumpuk kekuatan pertarungan tingkat penguasa melalui berbagai metode, gelombang panduan pemanggilan yang jelas muncul di reruntuhan Laut Biru. Hah! Mendengar kata-kata Susu, Siyu, Chitong, dan yang lainnya langsung tercengang. Jangan beritahu mereka bahwa keberuntungan mereka begitu baik sehingga mereka kebetulan menemukan bug di reruntuhan Laut Biru dan salah memperlakukan Susu, yang telah memperoleh kekuatan tingkat penguasa dengan menumpuk buff, telah mencapai kondisi untuk mencapai warisan. Saat ini, Eleven, Bugi, Baby Ginseng, dan Chitong semuanya gila. Mereka melihat topi mekanis yang dikenakan Susu. Tidak, bagaimana mungkin ada keterampilan curang seperti itu? Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia beruntung. Kapan dia bisa mencoba bergabung dengan mereka? Ini. Siyu juga terdiam. Dia tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak beruntung. Itu adalah hal yang baik bahwa reruntuhan Laut Biru bereaksi, tetapi dikatakan bahwa setelah warisan Laut Biru, kekuatan sprite Laut Biru akan meningkat dengan cepat dan dengan cepat mencapai tingkat totem. Jelas, dia tidak bisa mengendalikannya. Itu adalah hal yang baik untuk Susu, tetapi belum tentu untuknya, seorang penjinak binatang. Lupakan saja, aku akan pergi melihat-lihat dulu. Paling-paling, saya tidak akan menerima warisan kekuatan terlebih dahulu. Selain warisan kekuatan, mungkin ada warisan lain. Saya akan melihat apakah Anda meninggalkan warisan di kehidupan Anda sebelumnya, seperti mitos dan sumber daya legendaris. Siyu sangat ingin mencobanya, tapi dia masih tidak bisa menahan godaan dari reruntuhan. Ya, Susu juga sangat bersemangat. Wow, itu lepas landas. Ling, Dewa Abadi. Bab 765 tidak ingin warisan Blue Sea Sprite 1.
Pulau Clearwater. Di alam mistik Istana Naga, di pulau tempat reruntuhan Laut Biru berada. Susu untuk sementara menjadi penguasa melalui buah waktu dan menggunakan berkat angin untuk membuat serangga di reruntuhan Laut Biru. Setelah salah mengira bahwa itu telah mencapai standar warisan, Siyu dan yang lainnya segera memerintahkan Bugi untuk membawa mereka ke sini. Melihat reruntuhan Laut Biru yang seperti kubus air, Siyu, Susu, dan yang lainnya sedikit gugup. Bisakah itu benar-benar berhasil? Terlepas dari apakah itu bisa berhasil atau tidak, mereka sudah ada di sini. Jika mereka tidak masuk dan melihatnya, Siyu dan yang lainnya pasti akan marah. Di masa lalu, ketika Siyu dan yang lainnya bersentuhan dengan reruntuhan Laut Biru, mereka akan diblokir dan tidak dapat masuk. Namun, kali ini, mereka dengan mudah memasuki reruntuhan Laut Biru seperti melewati air. Reruntuhan Laut Biru memiliki roh. Roh Dao ini lebih seperti mekanisme aturan. Untuk memastikan ras Blue Sea Sprite dapat diturunkan tanpa batas. Itu bertugas mewariskan warisan ke setiap generasi reinkarnasi Sprite Laut Biru. Itu bertugas memanggil setiap reinkarnasi Sprite Laut Biru dewasa untuk menerima warisan. Itu juga bertugas memastikan bahwa reinkarnasi Sprite Laut Biru dapat tumbuh dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menerima misi warisan bahkan jika terjadi kecelakaan. Semangat kehancuran ini diciptakan oleh generasi pertama dari Blue Sea Sprite. Itu membentuk mekanisme aturan dan diperkuat oleh Blue Sea Sprite yang menerima warisan setiap generasi, memastikan bahwa itu bisa ada selamanya. Bentuk roh reruntuhan di Blue Sea Ruins mirip dengan Blue Sea Sprite generasi pertama. Sebagai bentuk kehidupan elemental, seluruh tubuhnya terbuat dari elemen air. Itu mempertahankan postur humanoid yang mulia, seperti Putri Duyung. Tubuh bagian atasnya adalah humanoid, tetapi tubuh bagian bawahnya seperti gelombang air biru. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut, dan kabut tipis menutupi tubuhnya yang indah. Ditambah dengan air yang membiaskan lingkaran cahaya samar, itu memberikan keindahan yang kabur. Semangat reruntuhan Laut Biru yang terbangun dari tidurnya terasa sangat aneh. Itu jatuh ke kondisi ingat. Terakhir kali dia bangun sepertinya setahun yang lalu. Saat itu, telepati khusus membangunkannya. Telepati ini sangat istimewa, seolah sedang mencari jejak Blue Sea Sprite. Roh reruntuhan seharusnya mengabaikan pemikiran ini. Namun, karena situasi khusus saat itu, roh reruntuhan membuat pilihan yang sulit. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Blue Sea Sprite generasi pertama adalah ras mythical. Itu telah menguasai dua keterampilan semu yang sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai dewa terkuat. Namun, bahkan jika itu adalah dewa atau bentuk kehidupan elemental, sangat sulit untuk menahan kausan waktu dan menjadi abadi. Namun, untuk melindungi laut, generasi pertama Blue Sea Sprite memikirkan metode reinkarnasi kehendak. Itu mengandalkan kekuatan iman dan warisan keinginan untuk terus bereinkarnasi dan bereproduksi. Dengan cara ini, selama keyakinan berlanjut dan warisan berlanjut, ras Blue Sea Sprite bisa ada selamanya. Namun, ada juga risiko tertentu. Saat kekuatan keyakinan turun, saat kekuatan sebelum setiap reinkarnasi menurun, dan seiring waktu terus menurun, potensi rasial setelah setiap reinkarnasi mungkin turun. Dari ras mythical kuasi ketuan tingkat tinggi, ketuan tingkat menengah, ketuan tingkat rendah, pada awalnya, musim gugur ini masih dalam jangkauan yang dapat diterima dari Blue Sea Sprite. Namun, bertahun-tahun kemudian, tingkat ras dari reinkarnasi Sprite Laut Biru jatuh ke ras transcendent, dan mekanisme pewarisan dari Sprite Laut Biru tidak dapat lagi dipertahankan. Kesenjangan 3000 tahun muncul di warisan reruntuhan Laut Biru. Selama periode ini, itu adalah waktu ketika reinkarnasi Sprite Laut Biru mati paling banyak di tengah jalan. Semakin sulit bagi reinkarnasi untuk mencapai standar kekuatan untuk menerima warisan. Semangat reruntuhan yang terbangun menyadari bahwa ini mungkin tidak dapat dilanjutkan. Itu harus mencari perubahan. Kalau tidak, dalam 100 tahun lagi, mungkin ada situasi di mana reinkarnasi gagal dan warisan Blue Sea Sprite benar-benar terputus. Pada saat itu, reruntuhan Laut Biru dan itu akan menghilang bersamaan. Pada saat ini, Bistamer manusia dengan telepati khusus yang dapat membangunkannya dari tidurnya muncul. Oleh karena itu, semangat reruntuhan Laut Biru memutuskan untuk melakukan upaya yang berani. Itu tidak lagi membiarkan reinkarnasi Sprite Laut Biru tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya, ia menyerahkan reinkarnasi Blue Sea Sprite ke bentuk kehidupan lain untuk dipelihara.
Meskipun ini mungkin sedikit banyak mempengaruhi pikiran yang belum terbentuk dari reinkarnasi Sprite Laut Biru, tidak ada cara lain. Awalnya, ada banyak pilihan bagus di reruntuhan Laut Biru. Di lautan, banyak faksi totem telah mendapatkan dukungan dari Blue Sea Sprite, seperti Dragon Palace City. Jika itu mereka pasti akan sangat senang membantu Blue Sea Sprite tumbuh. Sayangnya, setiap kali terbangun, sangat sulit bagi roh reruntuhan Laut Biru. Selain itu tidak dapat mempengaruhi dunia luar dengan kuat dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi kehidupan tersebut. Pada akhirnya, ia memilih untuk membangunkan manusia Bistamer yang tanpa malu-malu berbicara dengannya. Itu benar-benar membenci Bistamer manusia ini, tetapi pada saat itu, tidak ada pilihan yang lebih baik. Oleh karena itu, ini membantu Bistamer manusia ini menemukan reinkarnasi Blue Sea Sprite generasi ini, berharap dia dapat dengan cepat memelihara Blue Sea Sprite generasi ini. Namun, yang mengejutkan roh reruntuhan, tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, hanya dalam setahun, manusia ini telah mengembangkan reinkarnasi Sprite Laut Biru ke tingkat penguasa. Ini membuat roh reruntuhan menghela nafas lega dan memastikan bahwa pilihannya benar. Paling tidak, itu tidak membiarkan warisan Blue Sea Sprite terputus karena ini. Adapun apakah warisan berikutnya masih bisa begitu mulus, itu harus bergantung pada generasi Sprite Laut Biru ini untuk tumbuh menjadi dewa dan memikirkan cara sendiri. Bab 766 Tidak Ingin Warisan Blue Sea Sprite 2. Di reruntuhan yang tampak seperti dunia laut dalam. Roh reruntuhan Laut Biru menatap reinkarnasi Sprite Laut Biru yang telah dipanggil dan memasuki reruntuhan untuk menerima warisan, serta penjinak binatang manusia yang dipilihnya. Roh reruntuhan Laut Biru mengerti bahwa sudah saatnya reinkarnasi Sprite Laut Biru berpisah dari penjinak binatang buas ini. Setelah menerima warisan, reinkarnasi Sprite Laut Biru tumbuh menjadi keberadaan tingkat setengah dewa dalam waktu yang sangat singkat dan mengendalikan lautan lagi. Dan setelah itu, kedua belah pihak mungkin tidak berasal dari dunia yang sama. Meskipun mereka sangat berterima kasih kepada Bistamer ini karena membantu generasi reinkarnasi Blue Sea Sprite ini tumbuh, misi Blue Sea Sprite masih ada di laut. Itu tidak bisa mengikuti di samping Bistamer ini selamanya. Hah! Roh reruntuhan memandang Blue Sea Sprite dan Bistamer manusia yang masuk. Tiba-tiba, suasana hatinya berubah secara halus. Merasakan fluktuasi kehidupan reinkarnasi Sprite Laut Biru secara bertahap menurun ke tingkat raja, tanda tanya besar muncul di benak roh reruntuhan. Tunggu, bukankah itu berarti bahwa reinkarnasi Sprite Laut Biru telah mencapai tingkat penguasa? Itu terbangun lagi karena ini. Mengapa itu kembali ke tingkat raja? Apakah itu masih bermimpi? Pada saat ini, semangat reruntuhan Laut Biru berpikir keras. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba di reruntuhan Laut Biru. Melihat orang suci Laut Biru, yang suci dan mulia yang merupakan roh reruntuhan, di depan mereka, Siyu dan Susu juga sangat bersemangat. Aku tahu itu. Memang ada roh penjaga di reruntuhan Laut Biru. Siyu memiliki ekspresi seperti yang diharapkan. Dia tahu itu. Jika bukan karena roh penjaga, bagaimana reruntuhan Laut Biru bisa menyerahkan Susu kepadanya dengan begitu akurat? Pada saat ini, Siyu dan Susu sangat bersemangat melihat bentuk kehidupan elemen humanoid ini. Namun, roh reruntuhan sangat hening saat ini. Itu terus merasa ada yang tidak beres. Mengapa apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri berbeda dari apa yang baru saja dirasakannya? Apa sebenarnya yang membutakan persepsinya? Lupakan saja, itu tidak penting lagi. Halo, Blue Sea Sprite generasi ini dan penjaganya. Roh reruntuhan memancarkan suara lembut. Siyu dan Susu. Wali apa? Mengapa rasanya gaya roh kehancuran ini berbeda dari mereka? Apakah ini cara mereka memanggil Bistamers di era totem? Penjaga senior, kamu memanggil kami, kan? Bisakah itu sudah menerima warisan sekarang? Kata Siyu. Ning, roh reruntuhan memandang Siyu dan yang lainnya dan mengangguk dengan tenang. Itu dengan hati-hati mengamati reinkarnasi Sprite Laut Biru dan menemukan bahwa meskipun belum mencapai tingkat tuan, itu sudah cepat. Dengan bantuan kemauannya, itu bisa menembus ke tingkat penguasa kapan saja. Fondasi sudah cukup. Secara alami tidak mungkin bagi roh reruntuhan untuk mengakui bahwa dia salah merasakannya barusan, jadi sepertinya layak untuk membiarkan Blue Sea Sprite menerobos untuk menjadi tuan di tempat dan menerima warisan. Ya,
hanya selangkah lagi dari standar untuk menerima warisan. Jika ia menerobos dengan keinginannya sekarang, ia dapat menerima warisan. Roh reruntuhan mengangguk. Ini, apakah harus menerobos? Ketika Siyu mendengar itu, di awalnya cukup senang, tapi sekarang, dia langsung layu. Tapi level Beast Taming saya tidak cukup untuk mendukung level Overlord, selain itu, saya merasa fondasinya tidak terlalu kuat. Roh reruntuhan berkata, hancurkan saja kontrak spiritual. Setelah menerima warisan Blue Sea Sprite akan memulihkan kekuatan puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, bagaimanapun juga, kontrak tidak dapat terus dipertahankan. Adapun sisanya, jangan khawatir. Selama proses pewarisan, rasnya akan terus dioptimalkan. Hapus kontraknya. Setelah roh reruntuhan selesai berbicara, Siyu dan Susu tertegun. Siyu terdiam. Seperti yang diharapkan, seperti yang dia pahami, setelah menerima warisan, Susu mungkin akan segera memulihkan kekuatannya yang setingkat demigod. Pada saat itu, kontrak pasti tidak dapat dipertahankan. Ning, Susu juga terlihat bermasalah. Itu tidak ingin memutuskan kontrak, takut Siyu tidak menginginkannya setelah itu rusak. Lagi pula, tim kedua masih memiliki Dewa Laut Abis yang mengincar posisi tim pertama dengan tamak. Dan itu terjadi di bagian bawah tim. Melanggar kontrak tidak berarti apa-apa. Setelah menerima warisan, itu akan tetap seperti itu. Pengalaman yang kalian habiskan bersama tidak akan hilang, jadi tidak perlu khawatir. Ini hanya agar Blue Sea Sprite tumbuh lebih cepat. Roh reruntuhan berkata dengan tenang, 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada saat itu, ia akan menjadi penguasa laut yang baru. Ini adalah pilihan terbaik untuk Lord Blue Sea Sprite dan seluruh lautan. Siyu dan Susu. 10 tahun. Maksud kamu apa? Roh reruntuhan Laut Biru berkata, proses penerimaan hanya membutuhkan 10 tahun untuk memulihkan kekuatan puncak roh Laut Biru. Susu. Ning. Susu menoleh untuk melihat Siyu. Mengapa mereka tidak pergi? Itu tidak menginginkan warisan Laut Biru ini lagi. Setelah 10 tahun, bunganya pasti sudah layu. Susu membuat perhitungan sederhana. Butuh 1 hari untuk menambah poin ke keterampilan super, dan 256 poin untuk mencapai Dao Profisiensi. Dengan kata lain, itu bisa memperoleh keterampilan semu dalam waktu kurang dari setahun. Dalam 10 tahun, itu akan menjadi lebih dari 10 keterampilan semu. Meskipun butuh waktu untuk mempertimbangkan fakta bahwa Siyu perlu menambahkan poin ke hewan peliharaan lain, masalahnya adalah level Siyu juga akan terus meningkat. Saat waktunya tiba, waktu yang dibutuhkan untuk menambah poin juga akan berkurang. 10 tahun. Susu merasa jika saatnya tiba, tim kedua akan berada di tahap mythical. Bab 767 tidak ingin warisan Blue Sea Sprite 3. Dan sementara itu, masih akan menerima warisan. Ini tidak bisa diterima. Jika tidak menerima warisan Laut Biru, ia masih bisa melindungi laut. Saat itu, ia akan bekerja sama dengan daki dari dalam dan luar. Itu akan menjatuhkan Laut Abis terlebih dahulu. Siyu. Terlalu lambat, kata Siyu dengan cemberut. 10 tahun, bukankah ini penipuan? Berapa dekade yang dimiliki kehidupan? Semangat reruntuhan. Roh reruntuhan awalnya berpikir bahwa Siyu akan mempertimbangkan gambaran besarnya dan menyerahkan kontrak untuk masa depan Sprite Laut Biru agar Sprite Laut Biru menerima warisan dan kembali ke puncak. Adapun Blue Sea Sprite, untuk melindungi kehendak laut, ia juga akan memperoleh dan mewarisi kekuatan yang lebih kuat. Namun, percakapan antara reinkarnasi Sprite Laut Biru dan penjinak binatang manusia ini secara langsung mengejutkan roh reruntuhan. Reinkarnasi Sprite Laut Biru tidak mau menerima warisan lagi. Penjinak binatangnya berkata bahwa menjadi setengah dewa dalam 10 tahun terlalu lambat. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang ini gila atau gila? Apakah kamu tidak mengerti seberapa kuat kekuatan puncak dari Blue Sea Sprite? Kata roh reruntuhan. Di puncak Blue Sea Sprite, itu adalah salah satu dari sedikit kehidupan yang telah menguasai prototipe dari 2 keterampilan surgawi. Itu bisa dikatakan yang terkuat di bawah tahap mythical. Alam ini adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya kehidupan yang mengalami kesulitan mengolah selama jutaan tahun. Dan sekarang, hanya perlu tidur selama 10 tahun selama periode penerimaan untuk memulihkan kekuatan pada puncaknya. Ning, masih terlalu lambat. Susu sangat sedih.
Ia awalnya berpikir bahwa reruntuhan Laut Biru akan menjadi awal dari serangan baliknya, tetapi ia tidak menyangka bahwa warisan ini akan sangat menipu. Itu sebenarnya harus dilewati selama 10 tahun. Bagaimana itu beruntung? Itu jelas sangat sial. Mengapa ia harus mengetahui kebenaran berdarah begitu dini? Di ruang reruntuhan Siyu, Chitong dan yang lainnya juga memperhatikan situasi di luar. Setelah mendengar bahwa akan memakan waktu 10 tahun untuk menerima warisan demigod dan mendapatkan 2 keterampilan setengah dewa, Eleven, Bugi, Chitong, Baby Ginseng, dan yang lainnya berguling-guling di tanah sambil tertawa. Mereka merasa susu sangat menyedihkan. Mengapa kita tidak menerima warisan kekuatan terlebih dahulu, Tuan Pelindung? Selain itu, apakah ada warisan sumber daya lainnya? Siyu bertanya dengan malu-malu. Semangat reruntuhan. Lelucon yang luar biasa. Roh reruntuhan itu langsung marah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kumpulan Blue Sea Sprite ini begitu sulit untuk dipimpin? Mengapa berbeda dengan kumpulan Blue Sea Sprite sebelumnya? Apakah ini kerugian menyerahkan reinkarnasi Sprite Laut Biru ke bentuk kehidupan lain untuk diasuh? Seketika, roh itu panik. Rasanya hal-hal telah melebihi harapannya, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Uhuk, 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 Tuan Pelindung, apakah harus di tingkat Tuan? Apakah itu harus diwariskan selama 10 tahun? Kata Siyu, aku kira-kira mengerti maksudmu. Maksudmu Blue Sea Sprite mungkin harus berada di level Overlord untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk menerima 2 skill, Sea Cleansing Spirit, dan Blue Sea Contract. Selama proses pewarisan, kemahiran kedua keterampilan ini akan meningkat seiring waktu, hingga menyentuh aturan dan menjadi prototipe keterampilan surgawi. Oleh karena itu, apakah ada kemungkinan hanya menerima sebagian dari warisan? Tidak apa-apa asalkan mempelajari 2 keterampilan ini. Tidak perlu mencapai kemahiran yang sangat tinggi. Dengan begini, bisakah waktu yang digunakan lebih singkat? Bisakah itu menerima warisan di tingkat raja? Ning, bagaimanapun, saya tidak akan melanggar kontrak. Bagaimanapun, saya tidak akan menerima warisan 10 tahun. Susu merasa dirugikan dan memiliki sikap yang sangat kuat. Semangat reruntuhan. Jika kamu tidak mencapai level Tuan, bahkan kehendak Sprite Laut Biru akan sangat sulit untuk menahan kekuatan warisan. Aku takut kamu tersesat. Begitu warisan dibuka, jika terputus di tengah jalan, itu bisa menyebabkan kekuatan warisan hilang. Pada saat itu, bahkan jika ia kehilangan jejak kekuatannya, ia tidak akan bisa membiarkan Blue Sea Sprite menguasai prototipe keterampilan surgawi. Itu mungkin menyebabkan kekuatannya tidak dapat mencapai puncaknya dalam hidup ini. Jika tidak dapat mencapai puncaknya, itu tidak dapat meninggalkan warisan yang memungkinkan generasi penerus Blue Sea Sprite mencapai puncaknya. Oleh karena itu akan menyebabkan mekanisme pewarisan Blue Sea Sprite terputus. Jadi, apakah kamu tahu betapa sederhananya pikiranmu? Dengan kata lain, itu bisa. Kata Siyu, selama itu bisa menahan pewarisan 2 keterampilan di tingkat raja, selama itu tidak peduli dengan hilangnya kekuatan warisan, itu bisa menyelesaikan warisan dalam waktu singkat, kan? Kamu tidak mengerti sama sekali. Roh reruntuhan itu marah. Siyu dan Susu cukup berbakat untuk dapat membuat marah roh reruntuhan yang tampaknya mulia dan suci menjadi marah. Ning, Tuan Pelindung, saya pikir ini baik-baik saja. Mari kita terima sebagian saja dari warisan dulu. Kata Susu. Roh reruntuhan, Akeong. Tanda pagar Akeong tanda pagar. Beri saya alasan. Semangat reruntuhan itu sedikit menyesal. Itu telah menyerahkan reinkarnasi Sprite Laut Biru kepada manusia di depannya untuk diasuh. Bagaimanapun, itu tidak dapat memahami pemikiran reinkarnasi Sprite Laut Biru dan manusia di depannya. Alasan. Siyu terdiam sejenak. Dia melihatnya dan berkata, 10 tahun terlalu lama. Biarkan ia menerima sebagian dari warisan. Bahkan jika itu baru saja menguasai roh pembersih laut, dan kontrak Laut Biru, saya yakin bahwa saya dapat mengembalikannya ke kekuatan puncaknya atau bahkan lebih kuat dalam 3 tahun. Apakah alasan ini baik-baik saja? Semangat reruntuhan ingin membantah, tetapi Siyu merasa sedikit sombong. Siyu sebelumnya mengatakan bahwa dia bisa memelihara reinkarnasi transenden dari Blue Sea Sprite menjadi seorang penguasa. Itu bersedia untuk mempercayai ini karena itu tidak terlalu sulit. Bab 768 tidak ingin warisan Blue Sea Sprite 4. Namun,
Xiyu benar-benar mengatakan bahwa dia bisa memelihara Blue Sea Sprite untuk mencapai kekuatan puncak. Apalagi 3 tahun. Ning, sebelum roh reruntuhan bisa membantah, Susu menjawab dengan penuh kepercayaan. Itu mempercayainya. Semangat reruntuhan benar-benar bingung. Hanya terasa bahwa Xiyu dan reinkarnasi Sprite Laut Biru menjadi gila. Kenapa kalian tidak pergi? Roh reruntuhan mengertakkan gigi. Itu tidak ingin menyia-nyiakan usaha lagi dengan mereka. Lebih baik menunggu reinkarnasi Blue Sea Sprite generasi ini mati dan berharap reinkarnasi Blue Sea Sprite generasi berikutnya bisa lebih normal. Bagaimanapun, mekanisme pewarisan pasti tidak bisa dipatahkan. Tidak. Xiyu tahu bahwa dia dapat menerima sebagian dari warisannya saat ini. Bagaimana dia bisa pergi dengan begitu mudah? Dia tersenyum dan berkata, Tuan Pelindung, tolong percayalah pada kami kali ini. Percayalah pada kami kali ini. Mungkin generasi Blue Sea Sprite ini bisa menjadi abadi dan mistis. Untuk benar-benar lepas dari nasib reinkarnasi tanpa akhir. Semangat reruntuhan. Pada saat ini, Susu mengembunkan setetes air ingatan dan menyerahkannya kepada roh reruntuhan. Semangat reruntuhan menerima setetes air memori. Kemudian, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Ning, Xiyu, tingkatkan poin. Water Slime disentuh di kepala dan menguasai Infinite Devor yang bisa melahap segalanya untuk berevolusi. Ning, Xiyu, tingkatkan poin. Lendir air. Kepalanya disentuh. Itu telah menguasai energi dingin beku surgawi yang dapat membekukan waktu. Saat menambahkan poin, kemahiran keterampilan meningkat dengan cepat. Ning, Xiyu, tingkatkan poin. Water Slime yang baru belajar pemurnian hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk ditambahkan ke kemahiran penuh. Tuan, tingkatkan poin. Dalam ingatannya, di bawah tatapan roh, kubus Rubik menyentuh hukum keberuntungan dengan keras dan melangkah ke domain mythical. Beastamer, tingkatkan poin. Yi, tambahkan poin. Saat poin ditambahkan, semangat reruntuhan melihat banyak fenomena konyol. Pada saat ini, roh reruntuhan itu sedikit sunyi. Melahap tak terbatas. Bukankah itu keterampilan elemen air terkuat yang dapat ditelusuri kembali ke era mythical, sebanding dengan roh pembersih laut dan kontrak Laut Biru? Bagaimana reinkarnasi Sprite Laut Biru bisa mempelajarinya? Energi dingin beku surgawi. Bagaimana mungkin reinkarnasi Sprite Laut Biru menguasai keterampilan elemen ganda es dan waktu sebelum menerima warisan Laut Biru? Juga, mengapa keterampilan ini dapat dengan cepat meningkatkan kemahiran saat Beastamer manusia menyentuh kepala reinkarnasi Sprite Laut Biru? Dari ingatan, yang disebut keterampilan super meningkat hampir tanpa usaha dengan bantuan Xiyu. Itu bahkan keterampilan semu. Manusia Beastamer juga membantu hewan peliharaannya menguasainya. Pada saat ini, roh reruntuhan merasa sedikit tidak ilmiah. Pada saat yang sama, sepertinya tahu mengapa generasi reinkarnasi Sprite Laut Biru ini bisa tumbuh begitu cepat. Pada saat yang sama, ia mengerti mengapa itu sangat bertentangan dengan kata 10 tahun. Sulit untuk beralih dari boros ke hemat. Oleh karena itu, mereka benar-benar yakin bahwa mereka dapat membantu bentuk kehidupan transenden mengembangkan keterampilan semu dalam waktu singkat. Apa ini? Semangat reruntuhan sangat bingung dengan bakat indeks keterampilan Xiyu. Keahlian surgawi yang nyata. Pelindung senior, kamu harus percaya padaku sekarang, kan? Selama dia menguasai kedua skill ini, aku bisa membiarkannya berkembang ke puncaknya dalam waktu yang lebih singkat. Itu bahkan bisa melampaui puncak dan menjadi bentuk kehidupan mythical sejati. Saat ini, Xiyu memang berharap Susu bisa menerima warisan terlebih dahulu. Dengan kontrak Laut Biru, kekuatan pembersihan, roh pembersih laut, jelas jauh lebih kuat daripada pembersihan keterampilan tingkat menengah. Saat itu, dengan 2 skill tersebut, dia bisa menambah poin ke seluruh tim. Mungkin waktu cooldown bisa jauh lebih singkat. Jelas, ini adalah keterampilan yang dapat meningkatkan efisiensi penambahan poin. Semakin awal dia mendapatkannya, semakin baik. Untuk ini, ia bahkan menunjukkan semangat reruntuhan pengalaman pertumbuhan Susu dan yang lainnya. Dengan melihat, roh reruntuhan itu memang diam. Itu memandang Xiyu dalam kebingungan dan pada Beastamer manusia di depannya. Itu jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Kalian, bereksperimenlah di depanku. Peningkatan poin tadi. Beberapa hari kemudian,
Di bawah kekuatan magis poin, setelah menyaksikan warisan yang bahkan lebih konyol daripada warisan Laut Biru, semangat reruntuhan Laut Biru diyakinkan. Itu bersedia membiarkan Susu mencoba menerima beberapa warisan Blue Sea Sprite di negara bagian ini. Selama periode ini, Yu merasa sangat disayangkan bahwa selain kekuatan warisan, Blue Sea Sprite generasi sebelumnya tidak meninggalkan apapun. Selain itu, sangat disayangkan bahwa dasar, Sea Cleansing Spirit, dan Blue Sea Contract berbeda dari Wind Blessing. Itu bukan keterampilan kuasi surgawi alami. Itu perlu dinaikkan secara ekstrim dan menyentuh hukum sebelum dapat ditingkatkan menjadi keterampilan semu. Menurut Zhongxuan, setiap keterampilan super adalah cikal bakal keterampilan semu. Jelas, ada embrio yang baik dan embrio biasa. Misalnya, jika pengendalian elemen air dikembangkan menjadi keterampilan semu, itu pasti akan bersentuhan dengan hukum air. Dan misalnya, jika tanda waktu diolah menjadi keterampilan semu, itu pasti akan bersentuhan dengan hukum waktu hidup dan mati. Penggunaan yang terlibat setelah kultivasi secara alami berbeda. Alasan mengapa Blue Sea Sprite begitu kuat adalah karena ia telah mengolah kedua keterampilan ini menjadi keterampilan semu. Dan ketika kedua keterampilan ini digabungkan, mereka pasti bisa menampilkan efek yang sebanding dengan keterampilan surgawi. Sama seperti tanda waktu biasa, mereka tidak memiliki kekuatan penghancur, tetapi ketika dikombinasikan dengan penghancuran diri, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keterampilan surgawi. Kombinasi skill Kuaso Divine dari Blue Sea Sprite memiliki efek yang serupa. Kurang dari nama lebih besar dari kontrak Laut Biru. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan super elemen air dan spasial. Kontrak dengan laut. Dimanapun Anda berada, Anda dapat langsung mengerahkan kekuatan laut dan mendapatkan energi yang tak ada habisnya. Keahlian ini bisa langsung memberi Susu, nilai energi tak terbatas. Dari uraian ini, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keterampilan semu, tetapi ada kekurangannya. Meskipun itu bisa memobilisasi energi yang tak ada habisnya, karena perbedaan kemahiran skill, kuantitas, yang bisa dimobilisasi dalam sekejap juga berbeda. Bahkan jika pipa air bisa mengalir selamanya, sangat sulit untuk menenggelamkan sebuah kota. Namun, hujan badai abadi yang terus melanda dunia bisa menghancurkan daratan. Ini adalah efek dari kontrak Laut Biru dengan kemampuan yang berbeda. Bisa dikatakan sebagai skill super dengan potensi yang sangat kuat. Dengan skill ini, tim Yu seharusnya tidak kekurangan energi lagi. Selain itu, kurang dari nama lebih besar dari roh pembersih laut. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan super elemen air dan elemen spiritual. Itu dapat menciptakan tubuh spiritual yang membersihkan segalanya. Semakin banyak energi yang diberikan saat menciptakan semangat pembersihan, semakin besar kekuatan pembersihannya. Pada pandangan pertama, itu adalah keterampilan pembersihan, biasa, tetapi dengan roh pembersih laut dan kontrak Laut Biru dengan energi yang tak ada habisnya. Bahkan jika kedua keterampilan itu adalah level awal, selama mereka digabungkan dan diberi waktu yang cukup, Blue Sea Sprite juga bisa menggunakan energi laut yang tak ada habisnya untuk menciptakan roh pembersih terkuat yang bisa membersihkan demigod abyss. Dikatakan bahwa Blue Sea Sprite generasi pertama menggunakan kekuatan seluruh laut untuk menciptakan roh pembersih dan menyatu dengan laut. Baru pada saat itulah laut menghasilkan kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Ketika kedua keterampilan ini digabungkan, itu adalah dasar dari Blue Sea Sprite sebagai dewa tingkat terkuat. Kedua keterampilan itu sangat diperlukan. Jika kurang satu, itu tidak akan menjadi Blue Sea Sprite. Sama seperti ledakan bulan dan tanda waktu baby ginseng, jika kekurangannya, itu tidak akan menjadi ginseng penghancur diri yang dapat menghancurkan totem di atas levelnya. Saat ini, Yu sedang menunggu Susu menyelesaikan warisan awal. Selama ia mempelajari roh pembersih laut dan kontrak Laut Biru, selama target yang dimiliki roh pemurni ditambahkan poin, kemampuan seluruh tim untuk menahan rasa sakit karena menambah poin bisa menerima peningkatan yang luar biasa. Selama hewan peliharaan itu tidak membuang terlalu banyak waktu, poin tambahan yang harus dihabiskan Yu akan jauh lebih sedikit. Selain itu, Spirit of the Sea Cleansing juga bisa menghilangkan rasa lelahnya. Mungkin sebelum turnamen dunia, level skill seluruh tim akan lebih tinggi dari yang diharapkan. Bab 769 Alasan Berakhirnya Era Mitos 1. Di reruntuhan Laut Biru-Biru Tua. Pilar air menghubungkan langit dan bumi. Di dalam pilar air,
susu dalam bentuk water slime sudah lama tertidur. Itu menerima warisan kekuatan reruntuhan Laut Biru. Selama periode ini, Si Yu menemaninya. Efek meditasi di reruntuhan Laut Biru sangat bagus. Itu jauh lebih baik daripada reruntuhan yang ditinggalkan oleh Space Emperor untuk Void Mantis. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kehancuran kultivasi mythical. Awalnya, Si Yu tidak bisa melupakan reruntuhan Void Mantis. Tapi sekarang, rasanya itu bukan masalah besar. Setelah Susu selesai menerima warisan Blue Sea Sprite, kendali reruntuhan Laut Biru jatuh ke tangan Susu. Itu berarti jatuh ke tangan Si Yu. Si Yu sudah menantikan adegan berjalan-jalan dengan reruntuhan Laut Biru. Meskipun dia dan Susu mengatakan bahwa mereka bahkan tidak menginginkan warisan Laut Biru, reruntuhan Laut Biru masih bagus. Hal yang kuat tentang kehancuran ini bukan hanya efek meditasinya. Sebaliknya, ada lebih dari 100 proyeksi kehancuran ini di seluruh dunia. Misalnya, reruntuhan Laut Biru di kota Istana Naga dan reruntuhan Laut Biru di Kepulauan Pelangi semuanya merupakan proyeksi dari reruntuhan tubuh utama. Dan melalui reruntuhan Laut Biru, mereka bisa berteleportasi di antara reruntuhan proyeksi ini. Dengan kata lain, jika Si Yu memperoleh reruntuhan Laut Biru, dia akan memiliki susunan teleportasi spasial yang menutupi dunia. Si Yu secara alami tahu apa artinya ini. Dia tidak akan terkalahkan. Misalnya, di 7 pulau, jika dia memiliki reruntuhan Laut Biru, bahkan jika dia tidak memiliki pengawal dan memperoleh sumber daya mythical di depan semua orang, totem dan legenda yang hadir tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Ini karena Si Yu dapat langsung memindahkan dirinya ke Pulau Clearwater di kota Istana Naga melalui reruntuhan Laut Biru atau langsung memindahkan dirinya ke Pulau Poison Fang di Kepulauan Pelangi untuk melarikan diri. Sama seperti bagaimana reruntuhan Laut Biru memindahkannya untuk membiarkannya menemukan reinkarnasi Sprite Laut Biru. Mungkin sangat sulit untuk menghentikan teleportasi ini tanpa berada di level setengah dewa. Bagaimanapun, ini adalah kehancuran yang diciptakan oleh Blue Sea Sprite pada puncaknya. Adapun kekuatan Blue Sea Sprite pada puncaknya, itu mungkin hanya kalah dengan Clone World 3. Bagaimanapun, itu telah mengumpulkan kepercayaan seluruh lautan pada saat itu. Kemauan dari Lord Blue Sea Sprite generasi ini lebih kuat dari yang aku bayangkan. Roh reruntuhan Laut Biru awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan tingkat Raja Susu, akan sedikit sulit untuk menerima warisan keterampilan super, tetapi ia menyadari bahwa itu salah. Susu tidur dengan sangat nyaman sepanjang waktu. Itu benar-benar terlatih. Lagi pula, ketika berada di tingkat transenden, ia sudah mulai terus-menerus mengalami baptisan keterampilan super di pihak Si Yu. Berkat pelatihanku yang bagus. Semangat reruntuhan. Bagaimana perkembangannya? Si Yu bertanya. Semangat reruntuhan Laut Biru berkata, penerimaannya sangat lancar. Evolusi awal dapat segera diselesaikan. Begitukah? Si Yu melihat pilar air untuk mengantisipasi. Seperti yang diharapkan, dengan pengingat semangat reruntuhan Laut Biru, susu dalam bentuk slime air dengan cepat memiliki cahaya evolusi biru yang menempel di sekujur tubuhnya. Bentuk hidupnya mulai berubah. Setiap generasi reinkarnasi Blue Sea Sprite akan berevolusi menuju ras primitif Blue Sea Sprite, yang merupakan bentuk generasi pertama Blue Sea Sprite. Pada saat ini, di bawah belitan cahaya evolusi biru, sosok susu mulai berubah, menguraikan wujudnya yang seperti putri duyung. Airnya membentuk rambut biru panjang, mata biru cerah, penampilan cantik, dan tubuh bagian atas yang montok. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan biru yang terus mengalir seperti ombak. Seluruh tubuhnya terbuat dari air. Itu mirip dengan bentuk kehidupan elemen es humanoid yang telah diubah Si Yu ketika dia menantang 7 pulau dengan identitas alternatif Lu Bai-nya. Namun, auranya lebih mulia dan memiliki aura dunia lain. Dalam bentuk sprite lautan yang melamun, itu mengungkapkan gelombang pembersihan suci. Kurang dari nama lebih besar dari susu. Ras sprite Laut Biru. Atribut air, es. Race level, Tuan tingkat tinggi, Kuaso mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan ras. Tingkat super, cincin air suci, ahli kontrol elemen air, es ahli +2, meriam gelombang ahli kontrak laut biru pemula, roh pembersih laut pemula. Keterampilan mengajar. Level super, devor tak terbatas ahli energi dingin beku surgawi ahli. Poin energi, 8.010.000. Di bawah tatapan Si Yu, mata susu yang terbuka juga melihat keluar pilar air.
Pada saat ini, merasakan bahwa Susu telah mewarisi keterampilan baru, Siyu bisa dikatakan sangat bersemangat. Namun, dia juga mengalami sakit kepala yang tak tertandingi. Dia tidak sabar untuk menerobos ke level legendaris dan mendapatkan slot skill baru. Atau, dia merasa bahwa dia harus memaksimalkan skill point dari Super Alloy dan skill lainnya dan menghapusnya untuk memberi ruang bagi skill baru. Namun, bukan masalah besar untuk tidak meniru kontrak Laut Biru dan Roh Pembersih Laut. Karena reruntuhan Laut Biru berisi semua pengalaman kontrak Laut Biru dan Roh Pembersih Laut dari level pemula hingga kemahiran Dao. Susu hanya harus terus menerima warisan dari sini. Dan ketika tidak diperlukan, itu bisa diinterupsi. Meskipun itu sedikit lebih rendah dari penambahan poin, akan sia-sia jika tidak melakukannya. Sekarang, seiring perkembangannya, sosok roh reruntuhan di sampingnya terus meredup, sementara Susu benar-benar terjaga. Sungguh sia-sia, sosoknya menjadi redup, dan roh reruntuhan tidak bisa tidak menyebutkannya. Warisan ini jelas lebih aman untuk diterima sepenuhnya sekaligus. Dan sekarang, Susu hanya menerima sebagian dan menyela warisan. Ini pasti akan menyebabkan hilangnya kekuatan warisan. Jika ini terus berlanjut, sudah sulit untuk mengandalkan kekuatan warisan untuk mengembangkan keterampilan semu secara normal. Bab 770 Alasan Berakhirnya Era Mitos 2. Namun, itu menatap Siyu. Dengan bantuan Bistamer ini, akan baik-baik saja kehilangan sebagian dari kekuatan warisannya. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan ini, reinkarnasi generasi Blue Sea Sprite ini tidak akan menerima warisan apapun yang terjadi. Mereka harus berhasil menumbuhkan bagian yang hilang itu sendiri. Saat hendak tertidur lelap, roh reruntuhan merasa sedih. Rasanya murni membawa ini pada dirinya sendiri dengan menemukan ayah untuk Blue Sea Sprite. Jika bisa melakukannya lagi, saya harap semuanya berjalan lancar. Roh reruntuhan itu diam. Siyu tersenyum dan berkata, ini akan berjalan lancar. Saat mencapai level demigod, kami akan membangunkanmu. Saat itu, aku akan membiarkanmu menyaksikannya menjadi mitos. Jika kami tidak dapat menerobos, kami juga akan memastikan bahwa mekanisme pewarisan Laut Biru berlanjut. Reruntuhan Laut Biru, Sprite Laut Biru, dan roh reruntuhan adalah simbiosis. Membuka warisan menghabiskan kekuatan roh reruntuhan. Itu juga akan tertidur lelap karena ini. Hanya ketika generasi baru Blue Sea Sprite tumbuh ke puncak, barulah ia dapat memberikan kesadaran kembali melalui kemampuannya dan membiarkannya bertanggung jawab atas reinkarnasi berikutnya. Selama periode ini, Blue Sea Sprite akan mengambil alih hak untuk mengontrol reruntuhan Laut Biru. Setelah menyelesaikan misi, tidak diketahui apakah ada reinkarnasi berikutnya untuk roh reruntuhan. Namun, ia berharap Siyu dan yang lainnya benar-benar berhasil dan membiarkan Blue Sea Sprite mencapai tahap mythical. Lagi pula, jika ada reinkarnasi berikutnya, level balapan Blue Sea Sprite mungkin akan menurun. Pada saat itu, tidak diketahui apakah reinkarnasi akan sangat beruntung untuk tumbuh dewasa. Metode pewarisan Laut Biru harus diubah. Kalau tidak, ras Blue Sea Sprite akan benar-benar punah. Jika Susu adalah reinkarnasi dari keinginan Sprite Laut Biru untuk melindungi laut, maka roh reruntuhan adalah keinginan Sprite Laut Biru untuk memastikan rasnya dapat berlanjut. Saya harap begitu. Setelah mendapatkan janji Siyu, roh reruntuhan itu mengangguk dan perlahan berubah menjadi tetesan air berwarna biru laut. Siyu mengambil tetesan air reruntuhan dan mengerti bahwa ini adalah pengontrol reruntuhan Laut Biru. Biasanya, setelah Blue Sea Sprite menerima warisan, ia akan melahap tetesan air reruntuhan dan menjadi pemilik baru reruntuhan tersebut. Namun, kamu masih muda. Aku akan menahannya untukmu dulu. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika Anda mencapai tingkat setengah dewa, kata Siyu kepada Susu di langit. Susu, Ning, Susu terputus dari warisan. Itu kembali ke bentuk water slime dan masih merasa bahwa bentuk ini lebih nyaman dan nyaman. Meskipun bentuk lainnya lebih kuat, tetap saja terasa tidak nyaman menggunakannya. Dalam pertempuran, bentuk Blue Sea Sprite, dalam kehidupan sehari-hari, masih berupa water slime. Pada saat itu, Susu menyaksikan tanpa daya saat Siyu mengambil tetesan air reruntuhan. Itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Reruntuhan Laut Biru, reruntuhan Laut Biru. Lupakan saja, itu tidak penting lagi. Susu kemudian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Itu sudah merasakan kekuatan dari dua keterampilan baru. Awalnya,
Susu khawatir apakah kekuatannya bisa meningkat setelah menerima warisan. Tapi sekarang, setelah merasakan kekuatan skill baru, itu tidak lagi mengkhawatirkan. Energi tak terbatas. Saat ini, energinya sudah tidak terbatas. Mungkin sedikit berlebihan untuk mengatakan ini, tetapi energi dari seluruh lautan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dewa manapun. Dengan energi di balik susu adalah seluruh lautan, sama sekali tidak masalah untuk mengatakan bahwa itu adalah energi tak terbatas. Susu bisa merasakan sudah bisa melipat gandakan level maksimum seperti keadaan normalnya tanpa konsumsi apapun. Bisakah Eleven melakukan itu? Susu juga dapat merasakan bahwa selama diberi waktu yang cukup, ia dapat memadatkan 600 miliar klon air di ruang tak terbatas di tubuhnya. Baby ginseng tidak dapat memadatkan 600 miliar klon menjadi penghancuran diri karena dibatasi oleh pemeliharaan dan energi, tetapi susu, yang memiliki energi tak terbatas, dapat melakukannya sepenuhnya. Saat itu, dengan 600 miliar klon meledak bersama, susu sudah merasa bahwa masa depan yang indah sedang menunggunya. Selain itu, skill si Cleansing Spirit tidak memiliki batas level atas sama sekali. Itu tidak dibatasi sama sekali saat dibuat. Selama itu menciptakan roh pembersih laut dan mengeluarkan kekuatan elemen air yang cukup, bahkan jika itu berada di tingkat raja sekarang, itu masih bisa menciptakan roh pembersih laut yang bisa membersihkan totem naga racun, kambing hitam, yak hitam, dan bahkan Yun'an. Selama itu digunakan dengan energi tak terbatas dari kontrak Laut Biru, itu bisa dilakukan. Tentu saja, dibatasi oleh kekuatan output dari kontrak Laut Biru tingkat awal, mungkin akan memakan waktu 1,5 tahun untuk menciptakan roh pembersih laut tingkat totem. Mungkin butuh beberapa dekade untuk menciptakan roh pembersih laut tingkat setengah dewa. Ini adalah sesuatu yang susu tidak bisa menunggu, rasanya lebih sulit untuk dipadatkan daripada tanda waktu. Namun, jika itu hanya roh pembersih laut yang bisa membersihkan makhluk tipe racun tingkat penguasa, itu bisa dengan mudah memadatkannya. Adapun roh pembersih laut, bisa juga dipadatkan dan disimpan terlebih dahulu. Sama seperti beruang kacang, roh pembersih laut tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan racun, kutukan, dan wabah penyakit, tetapi juga dapat membersihkan keinginan dan emosi. Misalnya, jika musuh mengejar Si Yu dan mengirimkan roh laut, musuh akan memikirkan mengapa mereka harus bertarung dan membunuh. Bukankah baik bagi semua orang untuk bersikap ramah? Jika susu melawan Eleven, roh pembersih lautnya akan langsung membersihkan niat bertarung Eleven. Akan terasa bahwa tim seharusnya tidak terlalu kacau. Itu harus menyerah pada kakak kelima dan mengambil inisiatif untuk menyerah. Setelah mengalami kekuatan si Cleansing Spirit, susu tidak sabar untuk memulai pertemuan tim berikutnya. Tunggu, harus menggunakan waktu sebulan untuk mempersiapkan pertempuran.